Yamaha berupaya keras mempercepat pengembangan WZR M1 untuk menutup kesenjangan dengan pabrikan Eropa, terutama Ducati. Mereka merekrut insinyur dan teknisi dari Bologna, memperbarui kontrak Fabio Quartararo, serta menjalin kemitraan dengan Pramac untuk menambah 4 motor di grid MotoGP 2025. Pabrikan Jepang ini juga berencana memperkuat tim uji coba setelah Cal Crutchlow menjalani operasi dan infeksi. Mereka lebih memilih pembalap muda ketimbang veteran untuk memperkuat tim. Salah satu calon yang dipertimbangkan ialah Remy Gardner, pembalap muda Australia yang berkompetisi di WSBK dan tampil di MotoGP Jerman dan Inggris sebagai pengganti Alex Rins. Namun, Remy tidak tertarik menjadi pembalap penguji penuh waktu, sehingga Yamaha masih dalam negosiasi. Selain Gardner, Yamaha juga berbicara dengan pembalap Spanyol, Augusto Fernandez, juara dunia Moto2 2022, yang kini bersama Gas Tech 3. Yamaha menawarinya peran sebagai penguji bersama Crutchlow dengan kemungkinan 5 atau 6 balapan wildcard musim depan di MotoGP, tergantung pemulihan Crutchlow. Ducati menanggapi kritikan pembalapnya saat ini, Enea Bastianini, yang menyebut tim Borgo Panigale rela melepas dirinya dan Jorge Martin demi mendapatkan kontrak dengan Marc Marquez pada MotoGP 2025. Pada balapan utama MotoGP Inggris 2024, Ducati benar-benar mendominasi dengan 5 motornya, berada di posisi 5 teratas. Selain itu, sirkuit Silverstone juga sukses bagi salah satu pembalap yang akan meninggalkan Ducati, Enea Bastianini. Bastianini meraih kemenangan pada sprint race dan balapan utama dan naik ke posisi ketiga dalam klasemen keseluruhan dengan 192 poin. Selepas kemenangan di Inggris, Bastianini lalu mengungkit kenapa Ducati rela melepas 2 talenta besar seperti dirinya dan Martin untuk memilih Marquez. Manajer umum Ducati, Luigi Daligna, pun juga menerima kritik dan menerima sindiran dari Enea Bastianini dengan berkata, "Saya tentu senang dengan keberhasilan Enea Bastianini. Sayangnya kami harus memilih seorang pembalap dari 3 pesaing dan ketiganya pantas mendapatkan warna resmi. Itu adalah pilihan yang sulit baik dari sudut pandang manusia maupun olahraga. Saya juga di sini untuk menerima kritik, dan saya menerimanya." Berdasarkan konsensi baru MotoGP, Honda boleh mengetes banyak mesin selama kejuaraan berlangsung. Namun, ternyata hal itu tak membuahkan langkah yang signifikan. Alasannya ialah pebalap reguler yang tujuannya menang saat balapan, jadi seolah pebalap tes atau test rider. Pebalap jadi banyak mengetes berbagai mesin dan komponen lainnya untuk pengembangan motor. Hal tersebut juga dirasakan oleh pebalap Repsol Honda, Joan Mir, di MotoGP Inggris pekan lalu. Juara dunia MotoGP 2020 itu menggunakan motor lama karena mengalami kendala saat sprint race. Alhasil, yang memakai spek mesin baru ialah pebalap LCR Honda Takaaki Nakagami. Saat balapan berlangsung, Mir mengatakan motornya tidak punya tenaga untuk melawan motor lain, tapi di satu sisi motor Nakagami juga mengalami hal yang sama. Pada MotoGP Inggris, pebalap asal Spanyol tersebut finish posisi ke-19, sedangkan Nakagami posisi ke-15. Mir kemudian diberitahu bahwa dia akan menggunakan spek motor baru yang digunakan Nakagami di MotoGP Inggris saat seri MotoGP Austria pada 18 Agustus pekan depan. Mungkin, dengan sedikit sentuhan kami bisa dapat hasil yang baik. Kami mengubah geometri motor dan banyak bagian lainnya ratusan kali. Tapi itu tidak membuat motor dapat grip dan akselerasi yang diinginkan, kata Mir dilansir dari Crash. Mir ingin motor jangan terlalu banyak diubah dalam waktu berdekatan karena justru sulit melihat hasil yang baik. Menurutnya, cara yang ampuh ialah balik ke pengaturan awal dan mengembangkannya sedikit demi sedikit. Namun, Mir mengatakan, tak ada opsi lain. Pada akhirnya dia memang harus mengetes motor baru, terus-menerus ketimbang pakai motor lama yang tak kompetitif. Performa Mario Aggi di Moto2 Inggris 2024 mendapatkan komentar menarik dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama. Balapan yang digelar hari Minggu berakhir anti klimaks. Finish di zona angka sejatinya nyaris dia dapatkan. Namun, kesalahan memaksa Mario terjatuh saat balapan menyisakan 10 putaran. Memberikan komentar, Aoyama geregetan dengan nasib kurang mujur pembalapnya. Terlebih lagi pembalapnya yang lain, Somkiat Chantra juga terjatuh dan berakhir tak menyelesaikan balapan. Ex-pembalap MotoGP itu merasa hasil berbeda bakal pihaknya dapatkan andai mereka tidak jatuh.
Hal itu terbukti dari pace yang ditunjukkan Mario dan juga Chantra. Kedua pembalap menyuguhkan kecepatan dan ritme yang menjanjikan, tetapi keduanya sama-sama tidak bisa menyelesaikan balapan. Hal ini sungguh mengecewakan sebab dua pembalap kami berpeluang mendapatkan hasil yang bagus, kata Aoyama dilansir Honda Racing. Soal kondisi kedua pembalapnya setelah terjatuh, sang manajer menegaskan bahwa mereka baik-baik saja. Pria asal Jepang ini bakal menjadikan seri Inggris sebagai pelajaran untuk timnya. Dia bertekad balas dendam bersama timnya pada seri selanjutnya, yakni Moto2 Austria pekan depan. Momen mengerikan terjadi di start race utama MotoGP Inggris yang berlangsung minggu lalu. Brad Binder yang start dari posisi ke-6 mengalami kendala pada motornya yang tidak bisa langsung berlari kencang saat start. Ini sangat berbahaya, sebab besar peluang Binder tertabrak pembalap lain di belakangnya yang sedang gaspol ketika start. Bahkan, pembalap tim Red Bull KTM Factory Racing ini mengaku sudah siap celaka akibat kendala pada motornya. Saat start, saya berusaha sebaik mungkin untuk tetap menunduk dan mengangkat tangan. Kalau ada pembalap lain yang menabrak saya bisa lebih bersiap. Beruntung tidak ada yang melakukannya. Menurutnya, sebenarnya masalah pada motor sudah dirasakan saat keluar dari pit pada bagian kopling yang terjadi slip. Binder sendiri mengaku sudah ingin mengganti motor yang bermasalah di pit, tetapi tidak berhasil. Dia meyakinkan diri kalau motornya tidak bermasalah. Untungnya tidak terjadi apa-apa pada Binder. Ia hanya harus menahan kecewa karena tidak dapat ikut balapan secara penuh karena masalah pada kopling motornya.